selamat datang, dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Kita mulai saja cerita misteri kali ini dengan judul Selamat Datang di Rumah Kematian. Karya R.L. Stein. Josh dan aku benci rumah baru kami. Tentu saja, rumah itu besar. Ini tampak seperti rumah besar bila dibandingkan dengan rumah tua kami. Itu adalah sebuah rumah dengan tembok merah yang tinggi dengan atap hitam miring dan deretan jendela di bingkai daun jendela berwarna hitam. Rumah ini sangat gelap, pikirku, mempelajarinya dari jalanan. Seluruh rumah itu tertutup dalam kegelapan, seolah-olah itu bersembunyi dalam bayang-bayang bonggol pepohonan tua yang melengkung di atasnya. Saat itu adalah pertengahan Juli, namun daun-daun coklat mati menutupi halaman depan. Sepatu karet kami menimbulkan bunyi di atas dedaunan itu seakan-akan yang kami mendaki jalanan berkerikil. Rumput-rumput yang tinggi menusuk di mana-mana melalui daun-daun yang mati. Serumpun tebal dari rerumputan telah benar-benar tumbuh di luar batas beralaskan suatu bunga yang tua di samping teras depan. Rumah ini menyeramkan, pikirku sedih. Josh pasti memikirkan hal yang sama. Sambil menatap rumah tua, kami berdua mengerang keras. Mr. Dawes, pemuda ramah dari kantor real estate lokal, berhenti di dekat jalan depan dan berbalik. Semuanya baik-baik saja, tanyanya, pertama menatap Josh, lalu padaku, dengan mata birunya yang berkerut. Josh dan Amanda tak senang pindah, ayah menjelaskan, ia menyelipkan masuk bagian bawah kemejanya. Ayah sedikit kelebihan berat badan, dan kemejanya sepertinya selalu tak sampai untuk dimasukkan. Ini sulit bagi anak-anak, tambah ibuku, ia tersenyum pada Mr. Dawes, ia memasukkan tangannya ke saku celana jeansnya. Ia sampai ke pintu depan. Kau tahu. Meninggalkan semua teman-teman mereka. Pindah ke tempat baru yang aneh. Aneh benar, kata Josh, menggelengkan kepalanya. Rumah ini kotor. Mr. Dawes tertawa kecil. Ini satu rumah tua, itu sudah pasti, katanya, menepuk bahu Josh. Ini hanya membutuhkan beberapa pekerjaan, Josh, kata ayah, ia tersenyum pada Mr. Dawes. Tak ada yang tinggal di dalamnya untuk sementara waktu, jadi ini akan perlu beberapa waktu untuk memperbaikinya. Lihat betapa besar rumah ini, ibu menambahkan, ia membelai rambut lurus hitamnya dan tersenyum pada Josh. Kita akan memiliki ruangan untuk ruang membaca dan mungkin juga ruang rekreasi. Kau akan menyukainya. Apa kau tak ingin, Amanda? Aku mengangkat bahu. Angin dingin membuatku merinding. Hari ini sebenarnya indah, hari musim panas. Namun semakin dekat kami ke rumah itu, aku semakin merasa dingin. Kukira itu semua karena ketinggian pohon-pohon yang tua. Aku mengenakan celana tenis pendek putih dan kaos biru tanpa lengan. Tadi di dalam mobil kepanasan. Tapi sekarang aku kedinginan. Mungkin di dalam rumah akan lebih hangat, pikirku. Berapa usia mereka? Mr. Dawes bertanya kepada ibu, saat melangkah ke teras depan. Amanda 12 tahun, jawab ibu. Dan Josh baru berusia 11 tahun bulan lalu. Mereka terlihat sangat mirip, kata Mr. Dawes kepada ibu. Aku tak bisa memutuskan apakah itu pujian atau tidak. Kukira itu benar. Josh dan aku sama-sama jangkung dan kurus dan memiliki rambut coklat keriting ayah, dan mata coklat yang gelap. Semua orang bilang kami memiliki wajah serius. Aku benar-benar ingin pulang, kata Josh, suaranya bergetar. Aku benci tempat ini. Adikku adalah anak yang paling tak sabaran di dunia. Dan saat ia membuat keputusan tentang sesuatu begitu saja. Dia agak manja. Setidaknya, kupikir begitu. Setiap kali ia membuat keributan besar akan sesuatu, dia biasanya mendapatkan caranya. Kita mungkin terlihat sama, tapi kami benar-benar tak sedemikian mirip. Aku jauh lebih sabar daripada Josh. Lebih berpikiran sehat. Mungkin karena aku lebih tua dan karena aku seorang gadis. Josh memegang tangan ayah dan mencoba menariknya kembali ke mobil. Ayo. Ayo, ya. Mari kita pergi. Aku tahu ini adalah satu waktu di mana Josh tak akan mendapatkan caranya. Kami telah pindah ke rumah ini. Tak diragukan lagi. Setelah semuanya, rumah itu benar-benar gratis. Seorang paman besar dari ayah, seorang pria yang kami bahkan tak tahu, telah meninggal dan meninggalkan rumah untuk ayah dalam surat wasiatnya. Aku tak akan pernah melupakan ekspresi wajah ayah saat ia mendapat surat dari pengacara.
Dia mengeluarkan satu teriakan keras dan mulai menari di sekitar ruang tamu. Josh dan aku berpikir dia akan salto atau sesuatu yang lain. Paman besarku Charles telah meninggalkan untuk kita sebuah rumah dalam wasiatnya. Ayah menjelaskan, membaca dan membaca ulang surat itu. Di sebuah kota bernama Darkfall, air terjun gelap. Hah? Josh dan aku berseru. Di mana Dark Falls? Ayah mengangkat bahu. Aku tak ingat Paman Charles MU, kata ibu, bergerak di belakang ayah untuk membaca surat itu lewat bahunya. Aku juga tidak, ayah mengakuinya. Tapi dia pasti telah menjadi orang yang hebat. Wow! Ini kedengarannya seperti sebuah rumah yang luar biasa. Dia meraih tangan ibu dan mulai menari dengan gembira melintasi ruang tamu. Ayah yakin sangat senang. Dia sudah mencari alasan untuk berhenti dari pekerjaan kantornya yang membosankan dan mencurahkan seluruh waktunya untuk karir menulisnya. Rumah ini, benar-benar gratis, hanya menjadi alasan yang ia butuhkan. Dan sekarang, seminggu kemudian, di sini kami di Dark Falls, 4 jam berkendaraan dari rumah kami, melihat rumah baru kami untuk pertama kalinya. Kami bahkan belum berjalan masuk ke dalam, dan Josh telah berusaha menyeret ayah kembali ke mobil. Ia kadang-kadang dapat benar-benar menjadi keras kepala. Aku merasa sama tak bahagianya seperti Josh saat melihat kegelapan ini, rumah tua. Tapi aku tak pernah melakukan cara Josh. Josh, kau tak ingin memilih kamarmu sendiri? Tanya ibu. Tidak, gumam Josh. Dia dan aku sama-sama melirik ke lantai 2. Ada 2 sisi jendela besar yang melanjur berdampingan di atas sana. Mereka tampak seperti 2 mata gelap yang menatap kembali pada kami. Berapa lama Anda tinggal di rumah Anda sekarang? Tanya Mr. Dawes kepada ayah. Ayah harus berpikir untuk sedetik. Sekitar 14 tahun, jawabnya. Anak-anak harus tinggal di sana sepanjang hidup mereka. Pindah itu selalu sulit, kata Mr. Dawes simpatik, tatapannya beralih padaku. Kau tahu, Amanda, aku pindah ke sini untuk Darkfall hanya beberapa bulan yang lalu. Pada awalnya aku juga tak menyukainya. Tapi sekarang aku tak akan tinggal di tempat lain. Ia mengedipkan matanya padaku. Dia memiliki lesung pipi manis di dagunya ketika ia tersenyum. Mari kita masuk, ini benar-benar cukup bagus. Kau akan terkejut. Semua dari kami mengikuti Mr. Dawes, kecuali Josh. Apakah ada anak-anak lain di blok ini? Tuntut Josh. Ia membuatnya terdengar lebih seperti sebuah tantangan daripada pertanyaan. Mr. Dawes mengangguk. Sekolah hanya 2 blok jauhnya, katanya, sambil menunjuk jalanan. Lihat. Ibu dengan cepat memotong 1 jalan kaki yang pendek ke sekolah. Tak ada perjalanan bus yang lebih panjang setiap pagi. Aku suka bus, tegas Josh. Pikirannya sudah bulat. Dia tak akan memberikan orang tuaku istirahat, meskipun kami berdua berjanji untuk berpikiran terbuka tentang langkah ini. Aku tak tahu apa Josh berpikir ia harus mendapatkannya dengan menjadi seperti sakit. Maksudku, ayah sudah memiliki banyak hal yang dikhawatirkan. Untuk satu hal, ia belum bisa menjual rumah lama kita. Aku tak menyukai gagasan pindah. Tapi aku tahu bahwa mewarisi rumah besar ini adalah satu kesempatan besar bagi kami. Kami sangat terkekang di rumah kecil kami. Dan sekali ayah berhasil menjual tempat lama itu, kami tak perlu khawatir sama sekali tentang uang lagi. Josh setidaknya harus memberikan satu kesempatan. Itulah yang aku pikir. Tiba-tiba, dari mobil kami di kaki jalan, kami mendengar Patty menggonggong, melolong dan membuat keributan. Patty adalah anjing kami, terrier putih berambut keriting, lucu seperti suatu tombol, dan biasanya berperilaku baik. Dia tak pernah peduli jika ditinggal dalam mobil. Tapi sekarang dia menggonggong panjang, bersuara dengan suara penuh dan menggaruk di jendela mobil, sangat ingin keluar. Patty. Tenang. Tenang, teriakku. Patty biasanya mendengarkanku. Tapi kali ini tidak. Aku akan biarkan dia keluar, kata Josh, dan bergerak menuruni jalan menuju mobil. Tidak. Tunggu dulu, panggil ayah. Tapi kupikir Josh tak akan mendengarnya saat Patty meraung. Mungkin baik juga membiarkan anjing itu menjelajah, kata Mr. Dawes. Ini akan jadi rumahnya juga. Beberapa detik kemudian, Patty datang menyerbu melintasi halaman, menendang daun coklat, menyalak dengan penuh semangat sambil berlari menghampiri kami. Dia melompat pada kami semua seolah-olah dia tak melihat kami dalam beberapa minggu dan kemudian, untuk mengejutkan kami, dia mulai menggeram mengancam dan menggonggong pada Mr. Dawes.
Patty, berhenti, teriak ibu. Dia tak pernah melakukan ini, kata ayah minta maaf. Sungguh, biasanya ia sangat ramah. Dia mungkin mencium bau sesuatu padaku. Mungkin anjing lain, kata Mr. Dawes, melonggarkan dasi bergarisnya, tampak waspada pada anjing kami yang menggeram. Akhirnya, Josh menangkap pinggang Patty dan mengangkatnya menjauh dari Mr. Dawes. Hentikan, Patty, omel Josh, memegang anjing itu ke dekat wajahnya sehingga hidung mereka saling berhadapan. Mr. Dawes adalah teman kita. Patty merintih dan menjilati wajah Josh. Setelah beberapa saat, Josh menempatkannya kembali ke tanah. Patty menatap Mr. Dawes, lalu menatapku, kemudian memutuskan untuk pergi mengendus-endus di sekitar halaman, membiarkan hidungnya menunjukkan jalan. Ayo masuk, desak Mr. Dawes, ia menggerakkan satu tangannya melalui rambut pendeknya yang pirang. Dia membuka pintu depan dan mendorongnya terbuka. Mr. Dawes memegang layar pintu membukanya bagi kami. Aku mulai mengikuti orang tuaku ke dalam rumah. Aku akan tinggal di luar sini dengan Patty, desak Josh dari jalan. Ayah mulai protes, tapi ia berubah pikiran. Oke. Baik, katanya, mendesah dan menggelengkan kepalanya. Aku tak mau berdebat denganmu. Jangan masuk ke dalam. Kau dapat hidup di luar jika kau inginkan. Dia terdengar sangat putus asa. Aku ingin tinggal dengan Patty, kata Josh lagi, menonton hidung Patty yang menerobos alas bunga yang mati itu. Mr. Dawes mengikuti kami ke lorong, menutup perlahan layar pintu di belakangnya, memberikan Josh pandangan sekilas yang terakhir. Dia akan baik-baik, katanya lembut, tersenyum pada ibu. Dia bisa sangat keras kepala kadang-kadang, kata ibu meminta maaf. Dia mengintip ke ruang tamu. Aku benar-benar menyesal tentang Patty, aku tak tahu apa yang terjadi pada anjing itu. Tak masalah. Mari kita mulai di ruang tamu, kata Mr. Dawes, memimpin jalan. Kupikir Anda akan terkejut betapa luas ruangan itu. Tentu saja, itu memerlukan pekerjaan. Dia membawa kami satu perjalanan pada setiap ruangan di rumah. Aku mulai merasa senang. Rumah itu benar-benar rapi. Ada begitu banyak kamar dan begitu banyak lemari. Dan kamarku sangat besar dan memiliki kamar mandi sendiri dan satu kursi jendela bergaya kuno di mana aku bisa duduk di jendela dan melihat ke bawah pada jalan. Aku berharap Josh masuk ke dalam dengan kami. Jika dia bisa melihat betapa besar isi rumah itu, aku tahu dia akan mulai terhibur. Aku mulai menaiki tangga, menaiki 2 tangga sekaligus. Aku akan turun dalam hitungan detik. Cepat, sayang, aku yakin Mr. Dawes memiliki janji lain. Panggil ibu setelahku. Aku mencapai lantai 2 dan bergegas menyusuri lorong sempit dan masuk ke kamar baruku. Wow! Aku berkata keras-keras, dan kata itu bergema samar-samar pada dinding kosong. Kamar ini begitu besar. Dan aku menyukai jendela yang menonjol dengan kursi dekat jendela. Aku berjalan keluar dan mengintip keluar. Melalui pepohonan, aku bisa melihat mobil kami di jalan masuk dan, di luar itu, sebuah rumah yang tampak mirip sekali seperti rumah kami di seberang jalan. Aku akan menaruh tempat tidurku ke dinding yang di seberang jendela, pikirku senang. Dan mejaku bisa berada di sana. Aku sekarang akan memiliki ruang untuk komputer. Aku memandang lemariku lebih satu kali, satu jarak yang panjang dalam lemari dengan cahaya di langit-langit, dan susunan rak-rak lebar yang berlawanan di dinding belakang. Aku sedang menuju ke pintu, berpikir tentang posterku yang mana yang ingin kubawa, saat aku melihat anak itu. Dia berdiri di ambang pintu selama sedetik. Dan kemudian ia berbalik dan menghilang di ujung lorong. Josh? Aku berteriak. Hei, kemari lihatlah. Dengan terkejut, saya menyadari itu bukan Josh. Untuk satu hal, anak itu memiliki rambut pirang. Hei, panggilku dan berlari ke lorong, berhenti tepat di luar pintu kamarku, melihat kedua arah. Siapa di sini? Tapi lorong yang panjang itu kosong. Semua pintu ditutup. Wah, Amanda, kataku keras-keras. Apakah aku melihat sesuatu? Ibu dan ayah memanggil dari lantai bawah. Aku melihat untuk terakhir kali menyusuri gang yang gelap, kemudian bergegas untuk bergabung kembali mereka. Hei, Mr. Dawes, aku memanggilnya saat berlari menuruni tangga, apakah ini rumah hantu? Dia tertawa kecil. Pertanyaan itu tampaknya tampak lucu baginya. Tidak. Maaf, katanya, menatapku dengan mata birunya yang berkerut. Tidak termasuk hantu.
Banyak rumah-rumah tua di sekitar sini dikatakan angker, tapi aku takut ini bukan salah satu dari mereka. Kukira aku melihat sesuatu, kataku, merasa sedikit bodoh. Mungkin hanya bayangan, kata ibu. Dengan semua pohon itu, rumah ini begitu gelap. Kenapa kau tak lari keluar dan memberitahu Josh tentang rumah? Saran ayah, sambil menyelipkan bagian depan ke mejanya. Ibumu dan aku memiliki beberapa hal untuk dibicarakan dengan Mr. Dawes. Ya, Tuan, kataku dengan sedikit membungkuk, dan menurut, berlari keluar untuk memberitahu Josh semua tentang apa yang telah dilewatkannya. Hei, Josh, seruku, bersemangat mencarinya di halaman. Josh? Hatiku gelisah. Josh dan Patty sudah pergi. Josh. Josh. Pertama-tama aku memanggil Josh. Lalu aku memanggil Patty. Tapi tak ada tanda-tanda dari mereka. Aku berlari ke ujung jalan dan mengintip ke dalam mobil, tapi mereka tak ada. Ibu dan ayah masih berada di dalam berbicara dengan Mr. Dawes. Aku melihat sepanjang jalan di kedua arah, tapi tak ada tanda-tanda mereka. Josh. Hei Josh. Akhirnya, ibu dan ayah bergegas keluar dari pintu depan, tampak gelisah. Kukira mereka mendengar teriakanku. Aku tak bisa menemukan Josh atau Patty, teriakku kepada mereka dari jalan. Mungkin mereka ada di belakang, seru ayah kepadaku. Aku menuju jalan masuk, menendang jauh daun-daun kering saat aku berlari. Ini adalah hari yang cerah di atas jalan, tapi begitu aku memasuki halaman rumah kami, aku kembali di tempat teduh, dan itu segera menjadi dingin lagi. Hei, Josh. Di mana kau? Mengapa aku merasa begitu takut? Itu wajar bagi Josh untuk berkeliaran. Dia melakukannya sepanjang waktu. Aku berlari dengan kecepatan penuh di sepanjang sisi rumah. Pohon-pohon tinggi miring ke atas rumah di sisi ini, menghalangi hampir semua dari sinar matahari. Halaman belakang lebih besar dari yang kuduga, satu persegi panjang yang panjang miring secara berangsur-angsur turun ke pagar kayu di belakang. Sama seperti bagian depan, pada halaman ini banyak rumput-rumput tinggi, menyembul melalui suatu dedaunan coklat yang tebal. Sebuah patung burung terguling ke samping. Selain itu, aku bisa melihat sisi dari garasi, gelap, bangunan dari batu bata yang cocok rumah. Hei! Josh! Dia tak ada di belakang sini. Aku berhenti dan mencari jejak di tanah atau tanda bahwa ia telah berjalan melalui dedaunan yang tebal. Bagaimana? Dengan terengah-engah ayah berlari datang padaku. Tak ada tanda darinya, kataku, terkejut betapa dengan rasa khawatirku. Kau telah memeriksa mobil? Dia terdengar lebih marah daripada khawatir. Ya itu. Itu tempat pertama yang kulihat. Aku mengadakan pencarian terakhir dengan cepat di halaman belakang. Aku tak percaya Josh pergi begitu saja. Aku juga, kata ayah, dia memutar matanya. Kau tahu saudaramu saat dia tak mendapatkan cara. Mungkin dia ingin kita berpikir dia minggat dari rumah. Dia mengerutkan dahi. Di mana dia? Tanya ibu setelah kami kembali ke depan rumah. Ayah dan aku sama-sama mengangkat bahu. Mungkin dia mendapat teman dan keluyuran, kata ayah. Dia mengangkat tangan dan menggaruk rambut keriting coklatnya. Aku bisa mengatakan bahwa ia mulai khawatir juga. Kita harus menemukannya, kata ibu, memandang ke jalan. Dia tak tahu lingkungan ini sama sekali. Dia mungkin berjalan-jalan dan tersesat. Mr. Dawes mengunci pintu depan dan melangkah turun dari beranda, mengantongi kunci. Terima kasih untuk yang sudah mengikuti cerita sampai akhir. Tapi, untuk cerita dari novel dengan judul Selamat Datang di Rumah Kematian belum selesai. Untuk lanjutan ceritanya bisa ditonton di video berikutnya dengan judul Selamat Datang di Rumah Kematian Part 2. Dan jika kalian suka cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.